Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5592. Tombak panjang ini, bernama tombak Vulcan bersayap emas, adalah hadiah dari Master Longsu dari klan Naga Totem. Nyatanya, selain senjata dewa ini, Chu Feng juga memiliki dua senjata dewa di tangannya. Dua senjata ilahi lainnya direbut oleh Chu Feng dari para jenius klan unicorn bermata darah dalam formasi besar Qinghai kuno. Namun, kedua senjata ajaib itu hanya bisa digunakan oleh anggota klan unicorn bermata darah, dan itu sangat khas, dan berasal dari sumber yang salah. Chu Feng takut anggota kamar dagang prajurit tidak akan menerima reputasi klan Kilin yang bermata darah, jadi dia tidak mengeluarkannya, tetapi mengeluarkan klan Naga Totem. Tombak Vulcan bersayap emas ini, menurut Lord Longsu, senjata dewa ini juga yang terbaik di antara senjata dewa klan Naga Totem. Meskipun, di bawah belenggu tombak naga perak, tombak Vulcan bersayap emas ini tidak dapat digunakan oleh Chu Feng. Tapi itu hanya untuk Chu Feng, orang lain bisa menggunakannya. Oleh karena itu, dari segi nilai senjata sakti ini jauh lebih tinggi dari dua senjata sakti klan unicorn bermata darah. Secara alami, ada lebih banyak ingot kamar dagang yang dapat ditukar. Ini bisa dikatakan sebagai hal yang paling berharga di tangan Chu Feng. Chu Feng sendiri juga tahu bahwa menggunakan senjata dewa tidak lebih dari masalah sepele. Tapi itu tentang Xiao Yuer, Chu Feng tidak berani ceroboh. Untuk menjatuhkan teratai merah yang membekukan darah dalam satu gerakan, tanpa kecelakaan apapun, dia langsung menghabisi prajurit ini. Pahlawan muda, dari mana kamu mendapatkan ini? Wanita itu terus melihat senjata suci di tangan Chu Feng. Pada saat yang sama, ada banyak kecurigaan di wajahnya. Di mana kamu mendapatkannya tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu tahu apa itu? Kamu tidak mengetahuinya, kan? Sikap Chu Feng saat ini juga menjadi keras. Dia merasakan reaksi wanita itu salah, meski ekspresinya kaget, tapi matanya juga curiga. Pertama-tama, ragukan keaslian senjata ajaib itu. Lalu saya ragu apakah asal-usul benda ini cukup benar. Aku tahu, tentu saja aku tahu, itu hanya apa? Aku ingin menukar kamar dagang Yuan Bao, jadi tidak bisakah kamu menukarnya? Tanya Chu Feng. Ya, tentu saja, tapi barang ini terlalu mahal, saya tidak bisa membuat keputusan. Tuanku, tolong ikuti saya. Saat wanita itu berbicara, dia mengundang Chu Feng ke ruang tamu yang lebih mewah. Dan tidak lama kemudian, wanita itu kembali. Tapi ada seorang lelaki tua yang kembali bersamanya. Dibandingkan dengan wanita yang telah menatap prajurit ilahi, setelah lelaki tua itu muncul, dia hanya dengan santai melirik prajurit itu, dan kemudian menatap Chu Feng dengan serius. Pahlawan muda itu adalah Chu Feng. Pria tua itu bertanya. Nada suaranya lembut meskipun wanita itu memiliki sikap yang baik saat pertama kali bertemu Chu Feng, dibandingkan dengan wanita itu, sikap pria tua itu lebih baik. Ya. Senior mengenali saya. Tanya Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, nama lelaki tua itu adalah Ma Qiang, dan dia adalah penguasa pusat prajurit ini. Aku pernah mendengar tentang apa yang dialami pahlawan muda Chu Feng di Mountain Pelukis. Ini keberuntunganku untuk bertemu dengan pahlawan muda Chu Feng hari ini. Pria tua bernama Ma Qiang bergegas maju untuk memberi hormat setelah memastikan identitas Chu Feng. Tidak butuh waktu lama untuk masalah gunung pelukis. Apakah lelaki tua itu mengetahuinya? Kepala sekolah memang kepala sekolah, dia jauh lebih berpengetahuan daripada wanita itu, kata Yang Mulia Ratu dengan manusiawi. Memang. Chu Feng tidak bisa menyangkalnya. Senior,
bisakah senjata ajaib ini ditukar dengan ingot kamar dagang? Chou Feng bertanya pada lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu benar, ini pasti senjata suci dari klan naga totem, tombak Vulcan bersayap emas, kata lelaki tua itu. Senior memang mendapat informasi yang baik, Chou Feng menghela nafas. Dia tidak berharap lelaki tua itu langsung memberitahu dari mana senjata ilahi ini berasal. Untuk menghilangkan keraguan lelaki tua itu, Chou Feng juga menambahkan, senjata ilahi ini diberikan kepadaku oleh klan naga totem. Orang tua itu sepertinya sudah lama menebak, dan dia tidak terlalu terkejut ketika mendengar penjelasan Chou Feng, tetapi dia tidak bisa tidak melihat Chou Feng lagi, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Saya mendengar bahwa pahlawan muda Chou Feng ingin membeli teratai merah pembekuan darah. Tanya lelaki tua itu. Ya, kata Chou Feng. Nilai senjata dewa terlalu tinggi. Meskipun teratai merah darah yang digumpalkan sangat berharga, senjata dewa yang berharga seperti itu tidak diperlukan, kata lelaki tua itu. Senior, jika senjata ilahi ini ditukar dengan ingot dari kamar dagang, berapa banyak yang bisa ditukar? Tanya Chou Feng. Senjata magis normal dapat ditukar dengan 50 juta ingot kamar dagang ingot. Pahlawan muda Chou Feng, tombak Vulcan bersayap emas memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat ditukar dengan 60 juta ingot kamar dagang, kata lelaki tua itu. Dengan kata lain, nilai senjata suci Chou Feng setara dengan 60 juta senjata mulia biasa. Zunbing, Shenbing, perbedaan dalam satu kata, tetapi perbedaan nilainya dibesar-besarkan. Tapi Chou Feng tidak terkejut dengan angka ini. Meskipun Zunbing adalah harta yang nyata untuk wilayah timur, itu adalah hal yang langka. Namun dalam dunia persilatan yang luas, nyatanya banyak kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Untuk raksasa seperti klan naga totem, jumlah prajurit yang dihormati yang dimilikinya bahkan lebih tidak habis-habisnya. Namun, jumlah senjata dewa sangat langka di seluruh dunia seni bela diri yang luas, bahkan penguasa Tianhe dari klan naga totem memiliki jumlah senjata dewa yang sangat terbatas. Jadi perbandingan nilai ini tidak berlebihan. Meskipun dia tidak memahami pasar, menurut analisis Chou Feng sendiri, kutipan lelaki tua itu harus dianggap masuk akal, dan dia tidak menipu dirinya sendiri. Pahlawan muda Chou Feng, jika kamu ingin menawar teratai merah darah yang membeku, kamu tidak perlu menukar senjata ajaib. Dengan cara ini, jika pahlawan muda Chou Feng mempercayai lelaki tua itu, dia akan menggadaikan senjata ajaib ini di sini, dan lelaki tua itu akan meminjamkanmu token VIP. Sambil berbicara, lelaki tua itu menyerahkan token kamar dagang prajurit kepada Chou Feng. Dengan memegang token ini, Anda akan memiliki kualifikasi kuotasi tak terbatas. Pada akhirnya, berapa harganya? Ambil bunga teratai merah pembekuan darah ini, lalu tukarkan dengan barang yang setara pada saat itu. Tentu saja, jika pahlawan muda Chou Feng tertarik pada barang-barang lain di pelelangan, dia juga dapat menawar pelelangan, dan penyelesaiannya akan diselesaikan bersama pada saat itu, kata lelaki tua itu. Terima kasih, senior. Chou Feng tidak sopan, mengambil token, dan segera menyerahkan senjata ajaib di tangannya kepada lelaki tua itu. Tapi lelaki tua itu tidak menerimanya, tetapi mendorongnya kembali. Pahlawan muda Chou Feng bisa menyimpannya. Bukankah itu hipotek? Tanya Chou Feng. Selama pahlawan muda Chou Feng masih di kamar dagang prajurit, itu akan digadaikan. Pria tua itu tertawa. Terima kasih atas kepercayaanmu, senior. Chou Feng memiliki kesan yang lebih baik tentang lelaki tua itu, meskipun pihak lain juga menghargai Chou Feng, jadi dia memberi Chou Feng perlakuan istimewa seperti itu. Tapi Chou Feng sangat jelas bahwa meskipun Anda emas dan Anda bersinar, tidak semua orang akan menghargai Anda dan memenangkan hati Anda. Beberapa orang mungkin ingin mengubur Anda atau melelehkan Anda saat pertama kali menemukan Anda. Jadi tidak peduli apa kemampuannya sendiri,
selama seseorang memperlakukan Chu Feng dengan baik, tidak peduli apa tujuan pihak lain, selama kebaikan itu tulus, Chu Feng akan mengingat kebaikan pihak lain. Setelah itu, lelaki tua itu secara pribadi memimpin jalan untuk Chu Feng, membawa Chu Feng ke rumah lelang, dan mengirim Chu Feng ke ruang VIP di lantai atas. Aula VIP adalah satu ruangan, melalui kaca, Anda dapat melihat tempat lelang dan situasi di aula. Dan di aula VIP, ada 10 wanita muda dan cantik yang melayani. Dibandingkan dengan aula yang ramai, saya tidak tahu berapa kali lebih baik. Pahlawan muda Chu Feng, terutama teratai merah yang digumpalkan, telah dimasukkan ke dalam daftar lelang, dan beritanya telah menyebar. Jika tidak, kamu bisa menjualnya langsung ke pahlawan muda Chu Feng dengan harga murah. Namun, sejauh yang saya tahu, tidak banyak orang yang memperebutkan teratai merah darah yang membeku. Tidak mengherankan, bahkan jika pahlawan muda Chu Feng melelangnya, dia tidak membutuhkan harga tinggi. Kata-kata lelaki tua itu bisa dikatakan untuk mengungkapkan posisinya. Dia benar-benar ingin membantu Chu Feng mendapatkan teratai merah pembekuan darah secara langsung, tetapi dia tidak bisa karena peraturan. Senior, kamu sudah cukup membantuku hari ini, kata Chu Feng. Kamar dagang prajurit saya selalu suka berteman. Pahlawan muda Chu Feng membutuhkan kamar dagang prajurit saya untuk berteman. Pria tua itu tertawa. Dia juga orang yang nyata, dia tidak berpura-pura menjadi orang baik, tetapi memberitahu Chu Feng bahwa mereka berteman dengan Chu Feng, dan mereka juga menyukai potensi Chu Feng. Lihat ini, Chu Feng tidak banyak bicara lagi, tetapi menangkupkan tinjunya lagi dan balas tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.